Oke, kita masuk ke minggu kelima, yaitu sesuai di KAK minggu kelima, yaitu perhitungan sudut poligon. Nah, perhitungan sudut poligon ini itu artinya kalian sudah masuk ke data, olah data ya, di Excel ini. Di Excelnya saya akan share. Ini nanti berupa Excel kosongan. Nanti kalian akan input data sendiri. Kemudian datanya juga udah saya siapkan. Ini data dari pengukuran tahun lalu. Jadi kalian olah kembali karena kalian tidak praktikum langsung di lapangan. Jadi kemudian untuk dapat datanya ini sesuai dari mana-mananya, seperti sudut horizontal, bacaan sudut vertikal, bacaan rambu benang atas dan benang bawah, itu akan saya jelaskan juga di ini permisalan ini. Jadi yang pertama, ini aku hapus dulu. Pertama itu kalian punya ini lahan, misal ya, ini kalian disuruh untuk mengukur lahan sepetak ini. Ini kalian belum tahu berapa ukurannya, sudutnya berapa, elevasinya berapa. Nah, makanya dilakukan pengukuran menggunakan alat teodolit itu untuk mengetahui situasi yang ada di sana serta ukuran-ukuran luasan. Jadi yang pertama, mulai dari penentuan titik alatnya, titik poligonnya. Misal kita harus mendirikan alat 5 titik, ini P1, kemudian P2 saya taruh sini, P3, P4, P5 ya. Ini P1, P1-nya di sini, kemudian P2-nya di sini, dan P5 di sini. Aku ambil contoh untuk mendapatkan data dari P1. P2 dan ini P5. Nah, kalau sudah ditentukan titiknya di data ini, pertama-tama kalian kedua ya, yaitu menentukan tinggi alatnya. Itu tinggi alatnya kalian ukur dulu dari muka tanah asli ke teropongnya, itu berapa. Kemudian untuk nama-namanya ini, lalu setting alat ke utara magnet. Jadi di sini ini kan alatnya masih belum ke utara magnet. Jadi setelah alat didirikan, kemudian alatnya itu diarahkan ke utara. Misal utaranya sini, ini utara ya. Jadi alatnya itu diarahkan ke sana sampai ke 0 derajatnya utara. Itu pakai HP bisa, pakai kompas. Nah, kalau sudah, kan sudah utara magnet 000. Kemudian kita tembak ke bacaan muka yaitu P2-nya. Jadi dari P1 ini kita tembak ke P2 sini. Nanti kalau sudah tembak ke sini itu dapat berupa sudut horizontal. Di display alat teodolitnya nanti ada sudut horizontal. Ini ketemunya 105, 37, 10. 105 derajat, 37 menit, 10 detik. Kemudian untuk sudut luar biasanya itu tinggal ditambah 180. Di 105 ditambah 180 itu dapatnya 285. Nah, untuk sudut luar biasanya itu cuma begitu aja. Kalau yang ini P5 itu bacaan belakang, jadi
masih di P1, kalian tembak dari P1 ke P5, itu bacaan belakangnya. Slide dapat bacaan sudut horizontalnya 245 derajat 2 menit 10 detik. Kemudian sudut luar biasanya tinggal ditambah 180 ya. Nah, misal kelebihan ini 245 tambah 180 kan kelebihan, itu dikurangi 360, jadi dapatnya 65 derajat 2 menit 20 detik. Kemudian ke bacaan sudut vertikal, ini tuh menyeting alatnya sampai sudut vertikalnya 90 derajat. Jadi kan ada alat vertikalnya, teropongnya itu harus sejajar 90 derajat ke titiknya. Tapi bisa juga nggak nyampe 90 gini, misal 90 derajat 10 menit atau 10 menit 10 detik. Nah, itu bisa aja, tergantung situasi di lapangan lah. Kemudian kalau sudah membaca bacaan benang atas benang bawah, itu juga tiap titik ya dibaca benang atasnya berapa, benang bawahnya, kemudian benang tengahnya tinggal di rata-rata. Kalau sudah didapatkan data ini, lanjut ke sebaran. Di sini sebarannya itu dari P1, artinya melihat di situasi terdekat di P1, misal ada sudut, nah ini kita tembak ke sini, terus kita kasih nama di sini, misal D1, dapat sudutnya berapa, bacaan vertikalnya berapa, bacaan benang atas benang bawah berapa. Kemudian di P1 ke P1 ke ini sebaran kedua, itu kita kasih nama juga D2. Terus dapat ini bacaan horizontal, vertikal, dan benang atas benang bawah. Begitu seterusnya sampai semua area terjangkau sudut-sudutnya. Di sini ada perbedaan elevasi tinggi, itu bisa juga ditembak. Sini itu sebanyak-banyaknya sesuai dengan area yang kalian tinjau. Misal banyak variasinya, elevasinya beda, atau di sini ada bangunan lagi, itu ditembak, diukur. Lalu kalau sudah dapat data ini semua, lanjut ke P2 nya. P2 nya juga sama. Jadi dari sini kalian tembak dulu bacaan muka artinya bacaan yang selanjutnya itu P3 ini ya, ini P3, terus bacaan belakangnya P1 berarti. Terus langkah ya selanjutnya juga sama kayak yang aku jelasin di P1 tadi, sebaran juga ditinjau. Nah, ini P2 nya. Kalau sudah dapat data selesai artinya, lalu diinputkan, diolah data ke Excel. Nah, ini Excelnya udah aku siapin, nanti tinggal kalian inputkan datanya aja. Di sini aku kasih beda tiap kelompok, bisa dibaca di akhir input data ini. Berikut data yang harus dihitung untuk P1, bacaan sudut biasanya aja ini. Sudutnya ditambah dengan data sebagai berikut. Ini khusus di P1. Misal aku ambil kelompok di kelompok 1. Jadi data P2-nya itu, data P2 ini itu ditambah 15 tambah 1. Jadi gini ya. 105 ini sama dengan dulu, sama dengan 105 ditambah 15 ditambah 1, enter. Nah, kalian dapat berarti sudut horizontal kalian yang punya